Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-88. Bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao tengah mereview lonceng sungai dan gunung Chizhenzi dan mendapati bahwa itu adalah lonceng KW. Karena merasa tidak terima lonceng gunung dan sungai miliknya dikatakan barang palsu, Chizhenzi membanting telapak tangannya ke lonceng. Dan suara kuno yang terdam bergema. Seluruh langit bergetar. Dan bahkan Yi Xiaoshan dan Hu Yanming merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Dan mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Wajah Yun Xiao berubah serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak buruk sama sekali. Meskipun itu replika, itu masih memiliki kekuatan seperti ini. Sedangkan Duan Yue terlihat telah begitu panik melihat area sekitar yang mulai hancur berantakan. Apalagi, Chizhenzi memukul lonceng itu dengan kuat. Wajah Chizhenzi berubah ganas. Dia menyerang 3 pound berturut-turut. Seluruh langit terdistorsi oleh gelombang suara, seolah-olah akan hancur. Ledakan demi ledakan terjadi di halaman Sekte Supreme High Palace, menghancurkan dan memporak-porandakan tempat itu. Tingkat kultivasi Hu Yanming adalah yang terendah, dan dia mau tidak mau memuntahkan seteguk cairan merah. Dia buru-buru menelan beberapa pil obat dan duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Bahkan, gendang telinga Duan Yue berdenging. Dan cairan merah serta cinya bergetar. Pikirannya berdengung dan dia merasa seperti akan meledak. Chizhenzi tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa selain menyerang Qi, lonceng gunung dan sungai juga bisa menyerang pikiran dan lautan kesadaran seseorang. Dalam kasus ringan, jiwa mereka akan rusak dan mereka akan kehilangan ingatan. Dalam kasus yang parah, jiwa mereka akan langsung hancur dan mereka akan menjadi mayat tanpa jiwa. Chizhenzi melihat ekspresi wajah semua orang dan tidak bisa menahan tawa. Dengan lonceng gunung dan sungai, bahkan jika ia bertemu dengan keberadaan yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya, ia masih dapat menang. Kekuatan gelombang suara bergetar di sekitar Yun Xiao dan langsung mengalir ke lautan spiritualnya. Dia mulai melafalkan teknik dewa ekspansi besar di dalam hatinya, dan perasaan tidak nyaman segera menghilang. Meskipun Qi dan cairan merah di sekitar tubuhnya juga terguncang, dia mengerahkan sedikit kekuatan dan segera ditekan oleh kekuatan yang menguasai. Dia hanya merasa gedang telinganya berdengung karena getaran itu. Tapi, dia tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Lonceng gunung dan sungai adalah harta berharga yang berspesialisasi dalam menyerang kesadaran dan Qi seseorang. Namun itu sama sekali tidak berguna melawan kekuatan jiwa dan tubuh fisiknya yang kuat. Faktanya, jika dia menyerang dengan energi aslinya, dia akan mampu mengalahkan mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Dan Yun Xiao benar-benar tidak memiliki ide yang bagus. Chizhenzi terus memukul tanpa henti dengan segenap kekuatannya. Namun, Chizhenzi jelas tidak mengetahuinya. Dia masih membunyikan loncengnya. Yun Xiao hanya menatap dengan dingin, karena setiap ketukan menghabiskan banyak Qi primordial. Dia bisa menunggu pria yang kelelahan itu dengan nyaman. Jadi, mengapa tidak? Setelah beberapa suara keras, dia duduk bersila dan memejamkan matanya untuk berkultivasi. Karena dia menyadari bahwa Qi sejatinya mulai menjadi penuh di bawah gelombang suara lonceng gunung dan sungai palsu ini. Dan dia samar-samar merasa bahwa dia akan merobos. Chizhenzi mendengus mengatakan bahwa dengan basis kultivasi milik Yun Xiao, tidak ada gunanya menolak. Bahkan Martial King atau Martial Grandmaster, jiwanya akan hancur oleh lonceng gunung dan sungai miliknya, dan tubuh mereka akan meledak sampai binasa. Chizhenzi menahan rasa sakit di tubuhnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ketika dia melihat Yun Xiao duduk bersila dengan mata terpejam, dia mengira pemuda itu
tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi dia memukul lebih keras. Di samping, Yi Xiaoshan dan Hu Yanming sudah mulai mengeluarkan cairan merah dari lubang mereka, dan kepalanya seolah akan meledak. Duan Yue juga duduk bersila dengan ekspresi serius dan mulai menolak lonceng. Sedangkan Qi Zhenzi terus-menerus menghantam lonceng dengan kuat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Qi Zhenzi kelelahan. Ia tidak lagi menghantam lonceng itu. Suasana hening dan hanya terdengar suara nafas Hu Yanming dan Yi Xiaoshan yang tersengal. Tubuh mereka tidak dapat lagi berdiri dan hanya merangkak mencoba untuk mempertahankan kesadaran mereka. Qi Zhenzi menatap Yun Xiao tanpa ekspresi dengan terkejut, yang duduk bersila seperti patung kayu, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Qi Zhenzi bergumam, mengapa Yun Xiao begitu tanpa ekspresi? Mungkinkah jiwanya hancur dengan paksa? Qi Zhenzi melihatnya dari jauh dan berpikir, yang kemudian ia terkejut menyadari sesuatu, karena akan menjadi tidak bagus jika Yun Xiao musnah. Bagaimana dengan api Phoenix miliknya? Ia buru-buru akan memeriksa kesadaran Yun Xiao, tapi sesuatu mengejutkannya. Begitu indera ilahinya menyentuh tubuh Yun Xiao, itu segera diblokir oleh indera ilahi yang bahkan lebih kuat. Perasaan ilahi itu begitu kuat sehingga benar-benar membuat jiwanya bergetar dalam sekejap. Ia bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bukankah jiwa Yun Xiao telah hancur? Tiba-tiba, langit dan bumi di sekitarnya bergetar dan berkumpul dengan gila-gilaan, terserap ke dalam tubuh Yun Xiao. Qi Zhenzi tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia terkejut dengan peringatan Yun Xiao. Dia buru-buru mundur 10 meter dan melayang jauh di langit, menatap Yun Xiao dengan terkejut. Langit dan bumi di sekelilingnya melonjak ke dalam tubuhnya, menunjukkan warna dari 4 simbol, yang kemudian terlihat 3 bintang tanda Yun Xiao telah menerobos. Dia tercengang di tempat. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat bahwa ini adalah tanda kemajuan. Bukan hanya Yun Xiao sendiri, tapi 3 lainnya juga tercengang. Hu Yanming dan Yi Xiaoshan mata mereka melotot. Mereka menatap Yun Xiao dan berteriak tidak percaya. Duan Yue bahkan mengutuk dengan keras dan berkata dengan marah, anak ini berbohong kepadanya tentang betapa sulitnya dia untuk menerobos. Berapa banyak primordial stone yang dia butuhkan, dan betapa lebih sulit baginya daripada prajurit biasa. Duan Yue mengupat kesal karena Yun Xiao hanya butuh beberapa hari untuk naik dari Martial Lord bintang 1 menjadi Martial Lord bintang 3. Yun Xiao tidak menyangka terobosannya akan begitu mudah kali ini. Itu sebagian besar karena chi primordial berlebihan yang dia serap akhir-akhir ini karena disimpan di tubuhnya, yang telah sepenuhnya disempurnakan dengan penanaman teknik divine ekspansi besar. Sekarang dia juga telah dibaptis dengan baptisan tubuh, dan chi yang melonjak dikarenakan lonceng gunung dan sungai palsu, sehingga dia dapat dengan mudah menerobos ke 1 bintang. Dia dengan lembut membuka matanya dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Memang tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Dia segera tersenyum penuh syukur. Yun Xiao menatap Qi Zhenzi dengan senyuman puas. Itu membuat Qi Zhenzi tersedak. Qi Zhenzi sangat marah sehingga dia membutuhkan seteguk cairan merah. Kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya terbakar. Yi Xiaoshan dan Hu Yanming masih tidak percaya mengatakan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Di bawah lonceng gunung dan sungai, bahkan Martial King atau Martial Grandmaster akan merasa sulit untuk menolaknya. Tidak hanya dia baik-baik saja, tapi juga dia telah menerobos. Qi Zhenzi merasa seperti akan meledak. Dia meraung, bagaimana mungkin? Dia mengangkat lonceng dan melemparkan ke bawah seperti senjata. Lonceng gunung dan sungai, ia gunakan untuk menekan Yun Xiao sampai binasa. Yi Xiaoshan dan Hu Yanming berteriak untuk mereka pergi, karena Qi Zhenzi sepertinya telah kehilangan akal. Lonceng gunung dan sungai berubah, dan lingkaran energi spiritual berdesir di sekitarnya. Badan lonceng itu langsung berubah menjadi seukuran puncak gunung, dan langsung menutupi tanah. Di dalam lonceng itu, Yun Xiao terkurung dan tidak dapat keluar. Duan Yue terkejut. Dia ingin membantu tetapi tidak mengerti situasinya. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan menemukan bahwa tablet alam ilahi yang berada di sampingnya tiba-tiba menghilang. Qi Zhenzi terus membunyikan lonceng.
mengirimkan aliran chi sejati ke dalamnya, mencoba mengguncang Yun Xiao sampai binasa. Dia telah mengkonsumsi terlalu banyak chi sejati sekarang, dan sekarang dia hampir kehabisan kekuatannya. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan mempertaruhkan semuanya dengan segala cara. Chi Zenzi dengan gila-gilaan menyuntikkan chi primordialnya ke dalam lonceng. Dan lonceng gunung dan sungai mengeluarkan suara teredam dan aliran aura menyebar. Seolah-olah itu akan sepenuhnya menyempurnakan Yun Xiao yang terperangkap di dalamnya. Lonceng itu kemudian menyusut karena chi milik Chi Zenzi telah menipis. Saat Chi Zenzi membunyikan lonceng, suara yang lebih sombong datang dari dalam lonceng, mengguncang lonceng gunung dan sungai. Mengetahui itu, Chi Zenzi semakin keras memukul loncengnya. Ia mendengus mengatakan, "Bermimpilah jika ingin keluar dari dalam lonceng." Ekspresi Chi Zenzi berubah ganas. Lonceng gunung dan sungai ini adalah senjata kelas 7. Itu kebal, kecuali jika seseorang memiliki senjata level yang mendalam dengan tingkat yang sama, maka bisa menghancurkannya. Begitu dia selesai dengan berbicara, lonceng gunung dan sungai seolah-olah sedang direntangkan oleh sesuatu. Itu sebenarnya mulai menampakkan retakan. Aura yang sangat sombong dan ilahi merembas keluar dari celah. Hu Yanming yang mengetahuinya memperingatkan Chi Zenzi bahwa lonceng itu telah rusak. Dan di saat berikutnya, lonceng gunung dan sungai benar-benar hancur berkeping-keping, terbang ke segala arah, menghempaskan tubuh Chi Zenzi. Ia tidak percaya senjata tingkat 7 miliknya benar-benar hancur. Yun Xiao berjalan keluar dengan wajah dingin, menyangga tablet batu di tangannya yang bersinar dan berputar. Dari waktu ke waktu, karakter seperti kecebong akan muncul di atasnya, berkedip-kedip antara hidup dan mati. Aura ini membuat semua orang merasa seolah-olah itu sangat ilahi dan sulit ditolak. Hu Yanmin mengatakan, senjata macam apa itu? Yun Xiao benar-benar memecahkan lonceng gunung dan sungai. Dan Yun Xiao masih baik-baik saja. Hu Yanming juga terkejut. Dia menatap tablet alam ilahi tanpa berkedip. Bahkan dengan statusnya, dia sama sekali tidak bisa merasakan level dari senjata yang mendalam itu. Yun Xiao melantunkan nada yang tidak jelas saat dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya. Butuh waktu lama baginya untuk membentuk segel yang rumit, yang sebenarnya terdiri dari karakter seperti kecebong, dan kemudian terbang ke alam tablet ilahi. Hu Yanming mengetahui itu dan berteriak, "Itu adalah teks kuno." Mata Hu Yanming melebar saat dia berteriak tanpa sadar. Dia hanya melihat karakter seperti kecebong kuno, semacam ini di atas batu yang menyegel api Phoenix yang terakhir kali. Dan dia tidak tahu apa itu. Dia tidak menyangka seseorang akan menggunakan segel semacam ini. Sungguh luar biasa. Di bawah segel mantra, tablet alam ilahi bersinar dengan ribuan berkas cahaya dan terbang keluar dari tangan Yun Xiao. Itu berubah menjadi gunung dan terbang di atas Chi Zenzi. Chi Zenzi ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa ruang di sekelilingnya telah terkunci. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa melihat tablet alam ilahi yang seperti gunung terjun lurus ke bawah. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Yun Xiao menarik tangannya ke bawah tanda memerintahkan tablet alam ilahinya untuk menimpa Chi Zenzi dengan mengatakan, "Binasalah." Dengan begitu, tablet alam ilahi itu menimpa Chi Zenzi. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau telah binasa. Namun semua orang yang hadir adalah seorang ahli, dan mereka segera menemukan bahwa kekuatan hidup Chi Zenzi telah hilang sama sekali. Mereka semua tercengang. Seorang martial lord telah menghabisi seorang martial grandmaster dengan begitu mudah. Kecuali fakta bahwa dia telah menghabiskan banyak energi, dan energi untuk menggunakan tablet alam ilahi, yang membuat wajahnya sedikit pucat. Yun Xiao tidak bernoda, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Mereka semua, termasuk Duan Yue, merasakan hawa dingin di hati mereka, dan hawa dingin itu merambah di punggung mereka. Apakah dia masih seorang martial lord dengan kekuatan tempur seperti itu? Faktanya, jika Chi Zenzi tidak berada di ujung tali, tidak akan sulit baginya untuk menghindari serangan dari tablet alam ilahi. Meski begitu, tantangan melintasi dua ranah utama masih menyebabkan gelombang besar melonjak di kerumunan.
sangat sulit untuk menerimanya. Apa yang membuat orang lebih terdiam adalah bahwa Yuan Shao telah maju ke bintang 1 dari udara tipis dalam pertempuran. Yuan Shao dan Duan Yue mendekati tablet alam ilahi. Duan Yue penasaran, apakah Qi Zhenzi telah binasa? Yuan Shao menunjuk ke tablet dengan satu tangan, dan itu segera terbang kembali ke telapak tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke gelabelnya. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Duan Yue, Hu Yanming dan juga Yi Xiaoshan mendongak untuk melihat ke dasar lubang. Di tengah lubang, tumpukan Qi Zhenzi tak berbentuk tertancap di tanah. Orang bisa tahu bahwa itu adalah tubuh Qi Zhenzi hanya dari pakaiannya. Meskipun mereka sudah menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya, mereka masih menarik nafas dingin setelah melihat kebenarannya. Martial Grandmaster benar-benar binasa dengan cara pengecut. Menjadi tumpukan lumpur. Dampak visualnya terlalu sulit untuk diterima. Tiba-tiba suara mendesing terdengar. Itu adalah suara cincin penyimpanan milik Qi Zhenzi yang terbang ke arah Yuan Shao. Duan Yue menelan ludah dan berkata dengan susah payah, apakah Yuan Shao menginginkan sesuatu dari daging busuk yang menjijikan? Yuan Shao memutar matanya ke arahnya dengan mendengus. Bukankah ia telah memberitahu Duan Yue bahwa ia miskin dan membutuhkan sumber daya? Duan Yue merasa jijik. Dia berlari meninggalkan Yuan Shao dengan berteriak. Yuan Shao masih berani mengatakan itu. Ia juga menuduh Yuan Shao telah berbohong kepadanya tentang betapa sulitnya untuk menerobos. Ia belum melihatnya dalam beberapa hari, dan Yuan Shao sudah menerobos menjadi martial lord bintang 3. Ia akan menjadi sampah jika mempercayai Yuan Shao lagi. Masalah ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Yuan Shao mengabaikannya dan menatap dua lainnya. Ia mengatakan, apakah mereka juga menginginkan Phoenix api yang ada pada dirinya? Wajah Hu Yanming dan Yi Xiaoshan langsung memucat. Bahkan Qi Zhenzi telah dihabisi oleh Yuan Shao. Jadi mereka bahkan tidak cocok untuk berhadapan dengan Yuan Shao. Yuan Shao mengatakan, ia akan memberikan mereka dua pilihan. Tanpa menyebutkan pilihan pertama, Yuan Shao langsung menyebutkan pilihan kedua, yaitu dihabisi. Tubuh mereka berdua langsung bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran di wajah mereka. Tidak ada yang akan memilih untuk dihabisi. Jadi mereka berdua dengan cepat bersumpah setia. Dengan satu ujung jarinya, Yuan Shao segera membawa kedua pria itu ke dalam tablet alam ilahi. Selama dia bisa memasuki tablet alam ilahi, semuanya akan berada di bawah kendalinya. Dia tidak takut mereka berdua akan menolak. Hu Yanming segera mengerti seperti apa keberadaan tablet alam ilahi itu, dan dia bahkan tidak bisa mengerahkan sedikit pun keinginannya untuk menolak. Oleh karena itu, dia dikirim ke Gunung Inch oleh Yuan Shao untuk menyempurnakan senjata dan pil. Yi Xiaoshan memiliki kekuatan Martial King bintang 8, jadi dia menempatkannya di pusat Qi spiritual di kaki Gunung Inch dan membiarkannya berkonsentrasi pada kultivasinya. Xiao Qingwan merasakan aura Yi Xiaoshan, dan keduanya musuh lama itu menghela nafas dan tersenyum satu sama lain. Mereka kemudian merayakan pertemuan mereka dengan minum minuman enak. Xiao Qingwan mengatakan bahwa hal-hal memang tidak mudah untuk ditebak. Mereka berdua terus mengobrol untuk waktu yang lama, mengenang pertarungan mereka tahun-tahun sebelumnya. Sekarang, Yuan Shao telah menguasai beberapa penggunaan dasar dari tablet alam ilahi, yang hampir setara dengan benteng bergerak. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan dunia. Yuan Shao mengatakan pada Duan Yue, ia akan pergi ke Qinghai untuk menangani kapal perang Beluluan. Apakah Duan Yue ingin ikut dengannya? Atau ingin memasuki tablet alam ilahi untuk berkultivasi secara langsung? Yuan Shao menoleh ke Duan Yue untuk mendapatkan jawaban. Menurut Duan Yue, harta yang Yuan Shao miliki benar-benar seperti kapal langit Nuh. Duan Yue mengatakan sembari tersenyum masam. Ia akan berkultivasi di dalamnya, namun tanpa suntikan Qi spiritual. Energi asal di dalamnya juga tampak berangsur-angsur menghilang. Yuan Shao mengangguk tanda membenarkannya. Dunia dalam tablet alam ilahi ini tidak dapat dibandingkan dengan dunia siklus surgawi, tempat mereka berada. Itu tidak dapat menghasilkan energi spiritualnya sendiri, dan harus bergantung pada penyerapan sumber daya eksternal untuk memelihara makhluk hidup di dalamnya. Namun,
Jumlah chi spiritual yang diperlukan untuk mempertahankan operasi dunia seperti itu sungguh mencengangkan. Dengan rasa takut yang tersisa, dia meminta untuk Duan Yue melihat pembuluh roh dalam jarak ribuan mil dari kota Martial Flame. Sudah berapa lama ia menggunakan susunan penyerapan energi 9 naga untuk menyerap semuanya. Ketika Martial Flame mendapatkan pijakan yang kuat di Kekaisaran Dust Flame, ia akan menyuruh semua orang yang ada di dalam tablet itu keluar. Ia benar-benar tidak mampu merawat mereka lagi. Duan Yue juga menghela nafas. Untungnya, energi roh yang terkandung dalam tablet alam ilahi cukup untuk bertahan sementara waktu. Tidak diketahui, Yang Maha Kuasa kuno mana yang mampu menyempurnakan artefak yang menentang surga. Ini tampaknya telah melampaui jangkauan senjata tingkat yang mendalam. Bahkan, yang disebut kapal langit Nuh mungkin tidak sebanding dengan tablet alam ilahi. Setelah memasukkan Duan Yue ke dalam tablet alam ilahi, Yun Shao mengeluarkan kereta Tiger King dan menuju ke kota Qinghai. Beberapa hari kemudian, dia berjalan keluar dari toko harta karun di Qinghai dengan ekspresi puas di wajahnya. Penjaga toko mengikuti di belakangnya, dan setelah berbasa-basi, dia melihat Yun Shao pergi. 1 juta primordial stone kelas menengah sudah ada di tangan Yun Shao. Tidak banyak ketegangan dalam masalah ini. Hubungannya dengan Thousand Treasure Tower yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa mendapatkan batu primordial 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak. Dia hanya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian untuk saat ini. Yun Shao berjalan-jalan di sekitar Qinghai sebentar, lalu masuk ke kedai teh dan mulai minum sendiri. Suara orang di sekitar tengah bergosip terdengar. Mereka mendengar bahwa sekte pedang terbang dan 2 sekte besar lainnya dikendalikan oleh Pavilion Seribu Bangau. Namun, 3 sekte besar ini memang menghilang dari Qinghai selama periode waktu ini. Sepertinya itu benar. Pengadilan Seribu Bangau adalah sekte nomor 1 di kerajaan Tianxiang. Jika mereka tidak melakukan apa-apa tentang penghancuran sekte konstelasi, itu akan merepotkan ketika sekte konstelasi datang dari wilayah lain. Dikatakan bahwa 4 domain besar di benua Tianwu dipisahkan oleh jarak ratusan juta mil. Prajurit tingkat rendah tidak dapat menjangkau mereka, bahkan jika dia mencoba seumur hidupnya. Tidak peduli seberapa kuat sekte konstelasi, butuh setidaknya puluhan tahun bagi mereka untuk menyeberang ke tempat ini. Setelah mencapai ranah 9 Heaven Martial Emperor, seseorang dapat langsung mengecilkan tanah menjadi beberapa inci, memecahkan kehampaan dan melintasi ribuan mil dengan satu langkah. Sekte-sekte besar yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun ini, semuanya memiliki formasi teleportasi jarak jauh, melintasi suatu wilayah dalam sekejap mata. Rasanya seperti makan. Semua orang terus membicarakan banyak hal di kota Qinghai. Di kedai teh, Yun Shao telah mendengar segala macam gosip tentang penghancuran cabang Qinghai sekte konstelasi. Sekarang, semua orang yakin bahwa itu adalah sekte pedang terbang dan sekte pembantai harimau yang melakukannya. Dan ketiga sekte ini sudah berada di bawah kendali ketat Pavilion Seribu Bangau. Sebagian besar orang mengutuk pengadilan Seribu Bangau karena tidak bermoral dan memenjarakan sekte lokal untuk sekte asing. Seluruh prajurit kekaisaran Tianxiang tampaknya telah kehilangan muka. Dan untuk sesaat, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Segera seseorang laki tua bungkuk dan mengenakan jubah penutup muncul. Setelah melihat-lihat kedai teh, dia langsung pergi ke arah Yun Shao. Berjalan perlahan tanpa mengatakan apapun, yang kemudian duduk di depan Yun Shao dan menuangkan secangkir teh hijau untuk dirinya sendiri. Meminumnya dalam sekali teguk. Kemudian dia berdeha membuka jubahnya menampakkan wajahnya yang tua dan berkumis. Orang itu bernama Dashi Shangwang. Ia mengatakan apa yang Yun Shao inginkan dari orang tua seperti dirinya. Yun Shao tersenyum ketika dia menutup cangkir teh mengatakan, ia pernah mendengar bahwa kamar dagang Thunder Wind akan menerima segala jenis bisnis. Jika pelanggan ingin merahasiakan bisnis mereka, mereka akan memuaskan pelanggannya. Dashi Shangwang terkekeh tidak berkomentar. Dia menyipitkan matanya mengatakan, itu akan tergantung pada harganya. Yun Shao mengetuk meja dan melemparkan beberapa koin emas sembari bangkit dan mengajak untuk Dashi Shangwang pergi. Ikuti dirinya untuk melihat barang. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang ia perlukan untuk memperbaiki sebuah kereta. Sesaat kemudian, kereta Blue Wolf muncul di lautan 10.000 mil jauhnya.
dekat pulau tempat kapal perang Blue Luan disembunyikan. Dashi Sangwang yang penasaran menanyakan pada Yun Xiao, kereta apa yang akan Yun Xiao perbaiki? Jangan katakan itu adalah kapal Blue Luan. Yun Xiao terkekeh saat beberapa gerakan mantra terbang dari tangannya dan melesat ke laut tidak jauh di depan. Segera pemandangan laut berangsur-angsur surut dan sebuah pulau muncul. Kereta Blue Luan mengambang dengan tenang di pulau itu. Simbol sekte konstelasi ada di atasnya. Tanpa perubahan apapun, Dashi Sangwang tertegun. Dia tersentak dan menatap kapal perang Blue Luan dengan ngeri. Dia berteriak menanyakan pada Yun Xiao, apakah Yun Xiao adalah dalang di balik penghancuran cabang sekte konstelasi di Qinghai? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manual Ultimate dari Segala Usia part ke-88. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!